tempat kita ngobrolin hal-hal yang sering viral tetapi terkadang nggak kita telusuri benar atau enggaknya nih. Dan hari ini kita bakal ngupas tuntas tentang fakta atau mitos soal makanan yang katanya sehat, alami, sampai tanpa pengawet. Pada episode viral Gak Selalu Aman bersama tamu istimewa yang kita langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada Katanya Elizabeth yang bakal bantu kita bongkar tentang dibalik tren pangan yang makin mahal di pasaran. Halo Kak Tasya. Halo Kak Putri dan juga halo Sobat Milenial dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya bisa mengobrol dengan Kak Putri dan bergabung dengan podcast kali ini yang membahas tentang isu-isu yang beredar tentang pangan, terutama untuk para ibu-ibu milenial yang fokus terhadap kandungan-kandungan yang ada di suatu bahan makanan. Tentunya kan sekarang banyak yang harus diperhatikan ya. Betul sekali nih Kak, maka dari itu hari ini kita bahas satu persatu berita dan atau informasi yang lagi viral nih Kak, biar teman-teman milenial di rumah tuh gak cuma ikut-ikutan tren, tetapi tuh paham atas dasarnya. Mari kita mulai pada berita pertama. Jadi saya pernah lihat Kak, ada berita yang berseliweran di TikTok dan Instagram tentang susu nabati kayak almond milk, oat milk lebih sehat dibanding susu sapi. Bagaimana tanggapan Kakak? Jadi saya pernah lihat Kak, ada berseliweran di TikTok dan Instagram tentang susu nabati kayak almond milk, oat milk itu lebih sehat dibanding susu sapi. Bagaimana tanggapan Kakak? Cukup menarik sih ya Kak, tetapi susu nabati itu emang bisa jadi alternatif untuk para penderita intoleran terhadap laktosa dan juga untuk para vegan, karena para vegan kan harus mengkonsumsi produk-produk dari nabati ya. Contohnya nih, tidak semua susu nabati itu kandungan gizinya sesuai dengan produk sapi. Nah, seperti susu kedelai kan memang proteinnya cukup mendekati dalam kandungan susu sapi, tetapi susu almond dan susu oat itu biasanya rendah protein. Justru malah kadang ditambahkan gula supaya rasanya lebih enak atau yang lebih menarik lah untuk dikonsumsi. Oh seperti itu ya Kak, jadi untuk kita tuh nggak bisa bilang lebih sehat ya, karena setiap jenis makanan dan minumannya itu ada nilai gizi yang berbeda. Tepat sekali Kak, karena penting untuk buat kaum milenial, terutama untuk ibu-ibu sebelum membeli produk itu untuk mengecek tuh tabel gizi yang berada di kemasan sebelum membeli produk tersebut nih, karena BPOM sudah mengatur dalam peraturan nomor 31 di tahun 2018 bahwa produsen harus wajib mencantumkan informasi nilai gizi terlengkap supaya konsumen bisa membandingkan dan pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan. Oh berarti kita tuh gak cuma melihat kemasan yang cantik dan tulisannya itu plant based aja ya Kak ya, benar dibaca kandungannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Iya, karena malah produk nabati itu suka tinggi gula tambahan. Jadi sebelum dibilang itu sehat karena plant based, itu harus dicek dulu kayak berapa kandungan gulanya, berapa gramnya. Makanya jangan, dan juga harus mengecek kandungan proteinnya berapa gram dan kandungan lemaknya pun berapa gram dan sebagainya pun pertakaran sajinya, agar jangan cuma karena branding tapi nggak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, dicatat ya kaum milenial, berarti susu nabati itu gak bisa jadi pilihan, tetapi juga tergantung kebutuhan dan komposisinya ya. Tepat sekali Kak. Edukasi konsumen itu sangat penting banget di era sekarang karena banyaknya berita simpang siur tentang pangan. Oke, betul banget Kak. Ngomong-ngomong soal nilai gizi di produk pangan, langsung nih Kak kita tanyakan ke pertanyaan berikutnya ya Kak, yang bakalan jauh lebih penting dibanding pertanyaan nomor 1 yang yaitu dengan izin edar.
Jadi ternyata masih banyak banget nih Kak dari sobat milenial yang mikir asal beli produk yang ada di izin edar pasti produknya aman. Apakah betul seperti itu? Itu betul sekali Kak, karena nomor edar dari BPOM itu bukan hanya sekedar formalitas, tapi itu tandanya produk itu sudah dicek semuanya, dari keamanannya, keamanan bahan, mutu, produksinya, sampai dengan klaim-klaim yang dicantumkan di produk tersebut. Wow, ternyata banyak sekali ya proses cek keamanan produk sampai siap diedarkan ke pasaran. Tapi banyak banget nih Kak produk yang ternyata memakai nomor BPOM palsu. Bagaimana tuh Kak? Nah, oleh karena itu memang kita itu harus lebih aktif untuk mengecek secara mandiri. Itu gampang caranya. Itu tinggal masuk ke dalam situs cek bpom.pom.go.id atau pakai aplikasi BPOM-nya mobile. Tinggal hanya dimasukkan nomor registrasi dan bisa langsung ketahuan produknya itu terdaftar atau tidaknya Kak. Jadi pengawasan yang sekarang makin ketat ya Kak. Tapi lebih bagus sih buat perlindungan konsumen ya. Iya, karena dari sejak awal tahun ini BPOM juga mengeluarkan peraturan di nomor 2 pada tahun 2025 yang dimana itu memperkuat pengawasan peredaran pangan termasuk pelaku usaha mikro atau free packer. Tujuannya itu untuk menjamin produk yang beredar itu benar-benar aman atau tidak. Jadi pengawasan yang sekarang makin ketat ya Kak. Tapi bagus juga sih buat perlindungan konsumen. Betul, kalau regulasi semakin kuat, produsen juga makin lebih bertanggung jawab untuk konsumen makin terlindungi dalam memiliki produk yang aman. Seneng banget nih Kak karena pengawasan makin ketat. Jadi saya lebih tenang nih untuk membeli produk dan jajanan yang diedarkan di pasaran. Pembahasannya jadi makin seru ya Kak. Yuk sobat milenial, karena kita makin seru, kita lanjutin ke topik yang lagi ramai juga nih, yang itu yaitu snack prepaid yang biasanya dijual di kiloan, terus dikemas ulang tanpa label, tapi dijual murah. Kira-kira kalau kayak gitu emang tidak ya Kak? Nah, justru itu kemasan prepaid itu beresiko Kak Putri, karena dengannya tanpa label yang lengkap kita nggak tahu asal produk tersebut dari mana, tanggal produksinya itu kapan, dan tanggal kadaluarsanya pun kapan. Kemasan yang dipakai pun kita juga tahu aman atau tidak. Nah, dan juga bahkan kondisi penyimpanannya pun kita belum tentu tahu seperti apa yang aman untuk produk yang ada di dalamnya. Tapi sering dijualin homemade, lebih alami, gak ada MSG. Kalau itu sih ya sangat menyesatkan ya untuk para konsumen karena tidak bisa dibuktikan. Seperti menurut peraturan Bapnas di nomor 3 tahun 2025 itu produk prepaid wajib untuk menyertakan label asal, komposisi, izin nomor edar, dan tanggal kadaluarsanya. Kalau tidak adanya itu konsumen pun nggak punya perlindungan hukum. Dan soal kemasan, saya baca mulai Juli 2025 kemasan dari kertas dan karton juga harus sesuai SNI ya kayak nomor 82/18/2024 ya Kak. Iya betul, karena adanya resiko kontaminasi dari bahan kemasan ke makanannya. Jadi SNI itu untuk memastikan kertas yang digunakan itu food grade dan gak gampang larut dan gak mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga tidak mengkontaminasi makanan yang ada di dalam kemasan tersebut. Jadi bukan cuma isinya doang yang dicek tuh, tetapi juga kemasannya. Bener gak sih Kak? Betul sekali Kak, karena pangan itu sistem dari hulu sampai ke lidahnya kita itu, ini semua itu harus aman. Nah, berita terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang bahan pengawet yang mungkin tuh di sini tuh banyak banget soal milenial yang masih takut yang katanya semua bahan pengawet itu bahaya. Gimana menurut Kakak?
Kalau menurut saya sih itu mitos ya kak ya, karena tidak semua bahan pengawet itu berbahaya. Yang berbahaya itu kalau pemakaian itu tidak sesuai dengan aturan. Tetapi jika kalau digunakannya sesuai ketetapan angka BPOM itu sangat aman kak. Misalnya nih natrium benzoat atau kalium sorbat, itu dua-duanya itu boleh dipakai asal sesuai dengan dosisnya yang telah ditetapkan oleh BPOM. Kalau soal fermentasi kayak kimchi atau yogurt, apakah aman kak? Aman aja tuh Kak Putri, asal prosesnya itu benar dan higienis. Jika produk fermentasinya juga diproduksi sesuai dengan standar dan kalau dikemas secara baik dan tetap wajib ada izin edarnya. Oke Kak Tasya, sebelum ke penutupnya boleh gak sih kita minta tips untuk para sobat milenial, tentunya juga buat saya sendiri. Kita tuh gak gampang ketipu sama label produk yang kita pasaran. Boleh banget Kak, ini ada 4 tips untuk teman-teman dan juga buat Kak Putri ini. Yang pertama itu harus baca komposisi dan nilai gizi yang ada di kemasan. Jadi tidak hanya dengar isu-isunya nih, tapi kita juga bisa membaca kandungan apa aja yang ada di kemasannya, karena setiap produsen harus menetapkan label gizi. Yang kedua, harus cek nomor BPOM ataupun PIRT di situs ataupun aplikasi resmi, karena supaya tahu produk itu beneran aman atau tidak dan tersertifikasi oleh BPOM atau tidak. Nah, yang ketiga, itu kita harus banget ya menghindari produk yang di repack apalagi yang tanpa label, terutama snack-snack di luar tuh yang ada label-label, apalagi label gizinya tidak tercantum, kita tidak tahu adanya kandungan gulanya berapa, kandungan proteinnya berapa, ataupun kandungan lemaknya berapa, serta kan memakai pengawet, apakah menggunakan pengawet baik atau tidak pun kita tidak tahu ya. Dan yang keempat pun kita harus memilih produk dengan kemasan yang sesuai standar, dengan bukan yang hanya membeli ya kan kadang banyak kemasan yang lucu nih kak sekarang. Jangan asal membeli mentang-mentang itu lucu kita beli, kita harus memastikan kemasannya itu aman gak untuk produknya. Takutnya kan kita beli kemasan lucu ternyata mengandung bahan kimia berbahaya untuk makanannya. Mantap banget nih, sangat sederhana tetapi itu sering dimakan. Terima kasih Kak Tasya, ini tuh benar-benar sangat teredukasi oleh informasi pada saat ini. Sama-sama Kak Putri, semoga nih sobat milenial di rumah bisa lebih bijak dan gak asal konsumsi ataupun asal beli, tapi juga harus krisis atau dalam memilih produk pangan agar tidak mengalami hal-hal yang tidak sehat untuk tubuh. Untuk apa membeli produk yang lucu ataupun misalkan murah tapi ujung-ujungnya tidak baik untuk tubuh Kak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir podcast. Terima kasih Kak Tasya sudah berbagi ilmu dan sharing-sharing tentang beberapa regulasi pangan serta keamanan pangan pada sobat milenial nih. Itu tadi obrolan kita lengkap sekali ya Kak. Ingat ya, yang belum tentu aman selalu cek label, izin edar, yang udah percaya kan yang bombastis. Sampai jumpa di episode berikutnya, mitos dan fakta pangan milenial. Sama-sama, ingat ya sobat, tetap sehat dan tetap cerdas dan pilih-pilih makanan dengan bijak.